إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in amma ba'du. Yang kita hormati akhina Al-Ustaz Al-Haj Amrullah Ridwani, yang hormati Ketua Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Darussalam, Ketua Jamaah Muawanah Bapak Haji Suparman, dan yang hormati Dewan Pengawas Pondok Pesantren Darussalam, pengurus asrama putra maupun putri yang insyaallah mudah-mudahan diberkahi oleh Allah SWT. Yang hormati kepada rekan-rekan tim Hadroh, mudah-mudahan juga beliau selalu diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah SWT. Dan lengkapnya hadirin wal hadirat, adik-adik santri santriwati yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang berkah ini dan di tempat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sebagai hamba Allah yang beriman dan bertakwa untuk terus memuja-muji Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan kegiatan yang kita selenggarakan pada malam ini tentu memberikan keberkahan, memberikan manfaat khususnya kepada pribadi, keluarga, dan umumnya kepada saudara-saudara kita. Kedua kalinya sholawat teriring salam selalu kita tawasulkan kepada baginda alam Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan di yaumil kiamah kelak kita bisa berjumpa dengan beliau tentunya di surga Firdaus, surga yang paling tinggi tingkatannya. Tentu caranya sesuai dalam sabda Rasulullah SAW, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, kata beliau, artinya sunnah itu Nabi ruan sak ucap si Rasul, Nabi ruan pegawaian tindak tanduk Rasulullah SAW, kita praktekkan itu sebagai salah satu bukti cinta kita kepada beliau. Dan tentu siapa yang mempraktekkan, maka Rasulullah sampaikan pasti akan bersamaku nanti di dalam surganya Allah SWT. Oleh karena itu mari kita bersolawat dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adik-adik santri santriwati yang insyaallah dimuliakan Allah. Jadi tumben pada malam ini kita rayakan hari Asyura pada malam hari, dan khusus kita rayakan bersama adik-adik santri santriwati. Biasanya kita laksanakan acara ini pada siangnya, besoknya tanggal 10 Muharram. Kita undang semua keluarga besar Yayasan Pondok Pesantren Darussalam, mulai dari unsur jamaahnya, alumninya, semua santri-santriwati, dewan guru, simpatisan, keluarga besar Pondok Pesantren Darussalam. Dan alhamdulillah, walaupun sederhana seperti yang disampaikan tadi, yang penting kita mampu dan menjalankan kegiatan rutinitas tahunan di pondok kita yang tercinta, yakni memperingati hari Asyura. Nah, tentu kesempatan yang singkat ini ingin kami sampaikan khususnya kepada adik-adik santri santriwati, tentu harus kita pahami tentang sejarah bahwa Islam, agama kita yang tercinta, memiliki kalender yang namanya Hijriah. Apa? Hijriah. Tentu ketika pengistilahan, penamaan, penyebutan nama Al-Hijri, tentu ada asbabnya, ada sejarahnya. Pada masa Rasulullah SAW sampai pada masa Khalifah yang kedua, yakni Sayyidina Umar, belum ada penanggalan resmi.
Sehingga pada masa Sayyidina Umar sebagai khalifah datang melapor salah satu gubernur, Abu Musa Al-Asy'ari, menyampaikan kepada Sayyidina Umar, wahai Sayyidina Umar, banyak masuk surat, banyak juga surat yang keluar, tetapi tidak ada tanda kapan keluarnya, kapan masuknya, tahun berapa. Kalau pada masa Rasulullah atau sebelumnya masa jahiliyah biasanya disebut pada tahun-tahun yang memang di situ bersejarah. Misalnya Rasulullah SAW lahir pada Amul Fil, yakni tahun gajah. Nah, saat itulah Sayyidina Umar mengumpulkan kibar sahabat, sahabat-sahabat terkemuka, pembesar-pembesar sahabat dikumpulkan oleh Sayyidina Umar. Tujuannya apa? Untuk bermusyawarah menentukan kira-kira apa yang tepat untuk kita namakan kalender, yakni tahun. Nah, sehingga banyak usulan-usulan dari para sahabat. Secara umum ada 4 yang mengusulkan. Yang pertama, kita buat kalender atau tahun, tanda tahunan itu kita awali saja pada masa lahirnya Rasulullah SAW. Awal tahun Islam, tahun baru Islam dimulai pada Maulidin Nabi, hari kelahiran Rasulullah SAW. Itu pendapat pertama. Terus ada sahabat yang mengusulkan bagaimana dari kita mulai saja awal tahun Islam itu pada masa wafatnya Rasulullah SAW. Pendapat yang ketiga, kita usulkan saja untuk awal ajaran Islam itu tahun Islam, yakni pada masa ketika Rasulullah SAW diangkat sebagai Rasulullah Allah SWT. Dan pendapat yang keempat yang disampaikan oleh Sayyidina Ali, kita mulai saja ketika Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, dari 4 usulan ini yang diterima, disepakati oleh para sahabat semuanya, termasuk Sayyidina Umar, adalah pendapat Sayyidina Ali, yakni kita awali ajaran atau tahun Islam, tahun baru Islam, yakni bermula ketika Rasulullah SAW hijrah dari Mekah menuju Madinah. Apa kelebihannya? Kenapa tidak diawali saja dari hari kelahiran Rasul? Saat itu ada sahabat yang menolak, tidak setuju, karena ketika Rasulullah SAW lahir, kondisi Arab saat itu pun masih dalam kondisi jahiliyah, tidak ada perubahan. Terus ketika diusulkan pada masa Rasulullah SAW diangkat sebagai utusan Allah, pada saat itu pun juga belum tersebar secara luas Islam, masih dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Dan yang ketiga, ketika Rasulullah SAW wafat, ini pun juga tidak diterima oleh para sahabat. Kenapa? Karena tahun baru itu menandakan kita harus berbahagia. Tetapi kalau kita awali min wafati Rasul, wafat itu identik dengan kesedihan. Apalagi yang meninggal adalah baginda Rasulullah SAW. Maka disepakatilah hijrah. Kenapa hijrah? Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, bahwa hijrah itu yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Ketika Rasulullah SAW berada di kota Mekah, beliau pindah hijrah dari Mekah yang di situ banyak kesyirikan, pindah ke kota Madinah, tentu untuk memperkuat Islam. Makanya ulama mendefinisikan hijrah itu adalah pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, tempat yang tidak baik menuju tempat yang baik. Maka ulama membagi hijrah itu menjadi 2. Yang pertama hijrah makaniyah. Apa? Hijrah makaniyah. Apa artinya? Hijrah tempat. Jadi dulu Rasulullah SAW sebelum hijrah ke Madinah, beliau itu hijrah dulu ke negeri Habsah. Beliau juga pernah hijrah ke negeri Taif. Dan terakhir beliau hijrah ke kota Madinah. Lalu awal tahun baru Islam itu kenapa diawali Muharram? Ada yang mengusulkan bulan ini, tapi disepakati Muharram. Tentu bulan Muharram itu memiliki kelebihan daripada bulan-bulan yang lain. Paling tidak ada 3 alasan kenapa bulan Muharram dipilih sebagai bulan pertama dari 12 bulan Hijriah. Yang pertama, bulan Muharram termasuk daripada 4
4 bulan hurum, 4 bulan haram, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah dan diharamkan untuk berperang saat. Apa itu? Rajab, terus Zulqa'dah, terus Zulhijjah, dan yang keempat adalah Muharram. Itu yang pertama. Alasan yang kedua, saat bulan Muharram lah, saat itu orang-orang yang pergi menunaikan ibadah haji, maka pulanglah mereka dari ibadah haji menuju rumahnya, yakni pulang pada bulan Muharram. Artinya ketika mereka menunaikan ibadah haji, diampuni dosanya oleh Allah SWT saat pulangnya, tentu dalam keadaan bersih, dan saat itu bulan baru atau tahun baru. Dan yang ketiga, ya, alasan kenapa bulan Muharram dipilih sebagai bulan pertama dari tahun Islam. Ingat baru apa saya pertama? Lupa ya. Yang pertama bulan Muharram adalah salah satu dari bulan hurum, bulan haram. Terus yang kedua, bulan Muharram adalah bulan di mana jamaah haji itu pulang dari Mekah menuju rumah masing-masing. Tentu dosanya diampuni saat ibadah haji, dan tentu dalam kondisi baru, tahun baru, ibadahnya pun juga baru. Dan yang ketiga, bulan Muharram, walaupun Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah pada bulan Safar, nyampe di Madinah bulan Rabiul Awal, tetapi Rasul niatnya untuk hijrah itu sudah mulai pada bulan Muharram, maka ditetapkanlah bulan pertama dari tahun Islam Hijriah itu adalah bulan Muharram. Sekarang kita sudah berada di bulan Muharram. Apa yang kita maknai di bulan Muharram? Harus ada perubahan, harus ada hijrah. Kita memang tidak bisa hijrah seperti Rasulullah dari negara kafir menuju negara Islam. Makanya hijrah dibagi dua, hijrah makaniyah, yang kedua hijrah maknawiyah. Apa artinya hijrah maknawiyah? Yakni ulama menyampaikan paling tidak hijrah dari 4 perkara. Yang pertama, kita hijrah al-i'tiqadiyah. Hijrah dari i'tiqad, mengkufurkan Allah, syirik kepada Allah, atau tidak meyakini Allah, menuju i'tikad, yakin kepada Allah Subhanahu. Ini yang kita perbaiki, i'tikad kita, keyakinan kita. Kadang ketika ada orang sakit, disembuhkan oleh dokter, disembuhkan oleh salah satu misalnya obat luar biasa mahal obat, dan sembuh penyakitnya, kadang keyakinan kita mengatakan, lah luar biasa dokter, luar biasa obat, dan percaya kepada selain. Tentu kita hijrah dari sifat itu, kita tentu pindah untuk mempercayai semuanya kekuatan dan semuanya daya upaya itu hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wala quwata illa. Yang kedua, kita hijrah al-fikriyah. Apa artinya hijrah fikriyah? Kita hijrah, kita pindah pemikiran sempit kita, pemikiran yang tidak baik, menuju pemikiran yang santun, pemikiran yang baik. Apalagi zaman akhir ini kita sekarang dihadapkan, diserbu dengan istilah ghazul fikri, perang pemikiran. Kalau kita di pondok sekadar mengaji dan seterusnya, tapi di luar sana sudah beredar pemikiran-pemikiran, pendapat-pendapat yang merusak ajaran Islam. Apa itu? Ada paham pluralisme, ada paham liberalisme. Apa itu paham pluralisme? Ada yang mengatakan semua agama sama, semua agama sama. Tidak ada bedanya agama Islam dengan Kristen, tidak ada bedanya Islam dengan Buddha. Pokoknya semua agama. Apa dalilnya? Sampai dia kutip dalil Al-Quran. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya yang diterima agama oleh Tuhan Allah, yakni agama al-Islam. Jadi Islam tidak dia maknai agama, tetapi Islam dia maknai sesuatu agama yang membawa keselamatan. Itulah yang diterima
Tentu salah ya. Kenapa? Apa jawaban kita? Jelas beda. Setiap agama jelas beda. Rukunnya saja beda. Jadi kita punya rukun 6, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Wajib hukumnya yang 6 itu kita percaya. Percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulnya, malaikatnya, kitabnya, dan seterusnya. Ketika kita tidak percaya kepada salah satu itu, maka tidak beriman kepada Allah. Ada orang beragama lain tidak percaya kepada, maka beda. Inilah paham yang ditanamkan oleh orang tua, pluralisme. Ini bahaya. Jangan sampai masuk ke pondok kita atau kepada daerah kita. Yang kedua ada namanya paham liberalisme. Apa artinya paham liberal? Paham yang menganut kebebasan. Semua bebas. Mereka anggap agama itu sebagai penghalang. Dulu agama mengatur pernikahan. Tidak boleh orang Islam menikah dengan non-muslim. Kalau paham liberal, tidak boleh. Itu melanggar hak asasi manusia. Dalam Islam tidak boleh berhubungan sesama jenis. Laki tidak boleh dengan laki, perempuan tidak boleh dengan perempuan. Dalam ajaran liberal, kamu hukum milih sama milih. Kamu hukum milih silahkan. Makanya di Amerika itu dibolehkan nikah sesama jenis. Itulah paham liberalisme. Nah, Allah sudah atur perempuan harus jaga aurat, ditutup aurat. Apa kata paham liberalis? Bebas, silahkan. Ya. Tubuh perempuan itu indah itu seni. Yang namanya seni ya pakai saja. Ya. Berbagi keindahan. Kan? Nah, kalau kita di pondok, tidak boleh. Aurat itu adalah emas, harus kita jaga, pelihara. Ketika kalian wahai santriwati sudah berani membuka aurat, maka kalian jelas berdosa. Jangankan masuk surga, mencium bau surga saja belum tentu. Dan juga bisa kalian bawa orang tua kalian, khususnya bapak kalian ke neraka. Maka ketika kalian cinta kepada orang tua kalian, khususnya bapak kalian, maka jagalah diri kita, jagalah aib kita, jagalah aurat. Bagaimana caranya? Tentu harus berada di lingkungan yang baik. Di mana itu ya? Di pondok. Kalau kalian di luar punya teman, ya, maka tentu teman kalian seandainya membuka aurat, ya kalian pasti akan ikut-ikutan. Karena ketika ada seorang yang tidak baik, maka tanyalah siapa teman bergaulnya. Kalau teman kalian pinter minum khamar, ya minum khamar, tergantung batu. Dan alhamdulillah kita di pondok mudah-mudahan ya disuruh tampil luar biasa. Walaupun baru hanya beberapa bulan mondok, yang penting mental kita sudah kita tanamkan, sudah berani ya. Seandainya pun salah wajar. Orang yang sukses itu pasti salah, tidak mungkin orang tidak pernah salah, pasti salah. Ketika ada orang berkata saya tidak pernah salah, maka dia sudah salah, menganggap dirinya tidak pernah salah. Nah, beruntunglah kita salah. Dengan salah itu kita berbenah, meningkatkan kemampuan kita. Dan tentu yang lain juga harus tetap termotivasi untuk belajar, berpidato, mengaji dan seterusnya. Ya, itu. Jadi jadi santri di pondok kita, mudah-mudahan ada hasilnya. Walaupun 3 tahun, 6 tahun ya, apalagi sampai seterusnya kita jadi mudabir di sini. Itu ya, kita pindah hijrah dari pemikiran liberal, pemikiran pluralisme dan pemikiran-pemikiran yang tidak sesuai dengan akal ataupun agama kita rubah menuju pemahaman yang hak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga ya, hijrah maknawi. Yang ketiga adalah kita hijrah asyuriyah. Kita hijrah dari sesuatu yang sifatnya menyenangkan. Kadang kita terlalu lalai lantaran melakukan sesuatu yang kita anggap menyenangkan, hiburan segala macam ya. Contohnya HP, alhamdulillah kalau kita di pondok tidak diperbolehkan membawa HP. Kalau di pondok boleh bawa HP, maka lebih identik pada hiburan-hiburan ya. Kalau sudah itu maka
tidak akan fokus untuk kita menuntut ilmu, belajar dan seterusnya. Dan yang terakhir ya, yang perlu kita pindah ataupun hijrah yaitu adalah as-sulukiyah, suluk ya, akhlak. Sebelum kita mondok mungkin cara pakaian kita tidak mencerminkan Islam, tapi saat kita jadi santri alhamdulillah aurat kita sudah tertutup ya, mulai dari kepala sampai ujung kaki ya. Jadi perempuan, ada saya baca di tulang, saya buka Facebook lah, langsung ada kata-kata mutiara ya. Jadi perempuan saat belum nikah masih seperti kalian, dia sudah menghayalkan seandainya besok saya menikah dengan laki-laki yang gagah, laki-laki yang kaya ya. Lah itu kebiri, semimik dan kebiri. Nah ketika dia sudah menikah, ternyata kaya belum menjamin, gagah belum tentu menjamin. Baru dia sadar, oh yang paling penting adalah laki-laki yang bertanggung jawab. Walaupun adik gigi tapi dia bertanggung jawab soalnya. Nesoge atau ganteng, gagah lah, lalu tiap saat lihat maka. Nah ketika perempuan ini sudah menikah dan ternyata meninggal dunia ke negeri akhirat, baru dia sadar, oh yang paling penting adalah akhlakul karim. Nah bagaimana kita dapatkan wanita atau laki yang berakhlakul karimah? Tempatnya di sini, jadi pondok. Alhamdulillah laki-laki ya, santriwan otaknya sudah dibungkus pakai peci, kuku, sarungan, alhamdulillah. Ada baru ngangkat kirim ya. Jadi seperti inilah yang dicari. Nah santriwan juga carilah orang-orang yang berakhlak. Di mana? Ya di pondok. Dan alhamdulillah akhlak itu yang paling utama. Cara bicaranya, cara berjalannya, cara melihatnya, cara segala macam itu sudah diajarkan, kita dididik oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Oleh karena itu yang terakhir sebelum kita bareng baca-baca doa ya, ini semua sudah dibagikan lembarannya, doanya. Tentu dengan niat, dengan harapan ya, mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan. Dan tentu kita doakan supaya kedua orang tua kita di rumah, keluarga kita di rumah diberikan kesehatan, keafiatan, dan tentu diberikan rezeki ya. Untuk apa? Supaya mempermudah kita dalam menuntut ilmu. Doa dengan Tuhan ada lancar rezeki, ada yang sehat walafiat. Dan kita juga berdoa mudah-mudahan ya, khusus kepada kami sebagai pengelola, pengurus, mudabir, doakan ya, bantu mereka. Bagaimana cara kita bantu? Jadi apa bentuk kegiatan itu tanpa disuruh, tanpa diperintah, kerjakan ya. Itu kembali kepada diri kalian. Kalau kita di rumah, siapa yang akan bangunkan kalian? Belum tentu kedua orang tua kalian. Nah tapi di pondok ini mereka rela membangunkan kalian. Untuk apa? Supaya kita berubah. Maka saat inilah kita hijrah ya. Ada santri yang malas, hijrah supaya rajin. Ada santri yang jarang nurut kepada mudabirnya, sekarang nurut, hijrah ya. Ada santri yang sedak pondok misal ya, kayak ke gerbang apa bolos atau maling ya, dan seterusnya. Maka hijrah pindah dari akhlak-akhlak yang tidak baik menuju akhlak yang baik. Maka momentum tahun baru ini kita hijrah menuju kebaikan. Supaya apa? Jadi pengurus juga tidak terlalu capek ya. Jadi kalian juga bisa khidmah di dalam belajar. Setuju ya? Supaya tidak ada yang berkasus. Alhamdulillah agak jarang sekarang yang berkasus. Walaupun kalau ada saya lihat dugil kasusnya itu ya genitan atau berlebih ya. Nah, jadi jangan ya, jalankan aturan itu demi kebaikan kita, dan insya Allah selama niat kita baik Allah akan bantu ya.
Jadi rekan-rekan yang ada di depan ini semua sudah melewati proses itu, ya. Jadi yang tampil tadi itu, ya, yang perempuan itu orang tuanya sudah menuntut ilmu di sini, ya, sudah menjadi alumni, menjadi guru, ya. Nah, termasuk juga yang siapa dulu wadah, langan batu jangkis, ya. Batu jangkis, ya. Dari batu jangkis, orang tuanya juga pernah nimba ilmu di sini, ya. Alumni di sini. Tentu kita juga sekarang jadi santri, kita pasti akan melewati proses dan tentu mudah-mudahan kita sukses, berkeluarga sukses, punya anak banyak, dan kita pondokkan ke Darussalam, kan? Ketemu lagi bersama teman-teman kita yang di sini. Sering saya sampaikan, tadi sudah disampaikan, ya. Jadi ketika kita bertambah umur kita, sebenarnya usia kita berkurang. Tapi kadang kita rayakan panjang umurnya, panjang. Sebenarnya pendek umurnya sebenarnya. Jadi lebih panjang. Saya kan, tapi kita rayakan. Tapi kita ketika mau ulang tahun misalnya silakan tasyakuran, syukur. Alhamdulillah masih dalam kondisi sehat. Tapi acara itu kita niatkan sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besok selesai kita aliyah misalnya, ada yang kuliah di sana, ada yang kuliah di sini, ada yang pindah dan sebagainya. Nanti ada namanya ikatan keluarga besar alumni Darussalam, ya, setiap tahun ada pertemuan. Nah, pertemuan pertama tentu pasti ketika berjumpa, pertanyaan yang pasti ditanya itu lah, sematoh beton kuliah, pasti itu beton kuliah. Nah, 5 tahun kemudian berubah dengan pertanyaan, lah sematoh bermain buah mereri atau dek, ya, awah arasa demak digeleng, wah ngirim salam dari ini kamar nolak. Nah terus 5 tahun berikutnya kah mau bergaduh buah mereri atau dek iranak baru sedikit, baru setengah koin doang, arah dua, ya. Nah 5 tahun 10 tahun berikutnya berubah nih pertanyaan berbeda. Udah bayar tuh deh. Nah pas umur 60 tahun, unit ketua. Udah bayar tuh. Nah pas umur 70 tahun, berbeda batur. Saya batur sewah mati nih. Nah unit lah mamut napiara reunia. Saya batur tuh, wah mati. Bungane umur 20 tahun berubah nih pertanyaan apa nih dengan biru masih hidup nih, nah dengan dua doang. Nah bu tahun mudi bu sepi nanti dengan begitu alipih mati selepas. Maka tentu mati itu pasti kita akan temukan, kita akan menuju kematian. Makanya ahli hikmah mengatakan kita itu hidup di dunia seperti ibarat buah, ya. Jadi buah itu kadang saat masih jadi bunga motek, ya, jatuh berguguran, atau juga ada buah yang jatuh saat dia sudah menuai buah, ya. Nah sama seperti itu, ada yang meninggal saat masih bayi, bahkan belum lahir dia sudah mati. Ada yang meninggal memang karena sudah usia lanjut. Yang jelas pasti kita akan melewati proses mati menuju kita berjumpa dengan Allah, antara surga atau neraka. Tentu kita sebagai santri harus satu wadah, satu tempat, satu majelis, satu kelompok, satu apa istilahnya, satu tim, ya, menuju surga. Jangan sampai ada yang pisah, ya. Nah, insya Allah saya menjadi sopir memang karena ini lengkap, ya. Nah, kalian penumpangnya, kita bareng menuju surganya Allah SWT. Dan tentu ini pilih surga tingkat bawah sekali-kali bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita, ya, sama-sama berdoa dengan niat tulus, ikhlas, niat tulus kepada Allah SWT. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan, niatkan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala fi Fathil Bari,
Jadi doa ini disusun atau ditulis, dikutip oleh guru kita almarhum, beliau ambil di dalam kitab Fathul Bari. Kalimat man qalaha fi yaumi Asyura lam yamut qalbuhu. Siapa yang baca doa ini maka tentu hatinya tidak akan mati. Kalau mati hati kita bahaya. Nah, supaya tidak mati, supaya tidak sakit, maka bacalah doa yang akan insya Allah kita baca. Nah, ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Mil'al mizan. Wa muntahal ilmi. Wa mablaghur ridha. Wa zinatal arsy. Walhamdulillah. Mil'al mizan. Wa muntahal ilmi. Wa mablaghur ridha. Wa zinatal arsy. Wallahu akbar. Mil'al mizan. Wa muntahal ilmi. Wa mablaghur ridha. Wa zinatal arsy. La malja'a wa la manja minallah illa ilaih. Subhanallah adada syaf'i wal witri wa adada kalimatillahi tammat kulliha walhamdulillah adada syaf'i wal witri wa adada kalimatillahi tammati kulliha wallahu akbar adada syaf'i wal witri wa adada kalimatillahi tammati kulliha. As'aluka salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan selanjutnya telah berkata Imam Al-Zuhri, barang siapa membaca pada hari Asyura. Jadi malam ini kita sudah masuk pada hari Asyura, hari ke-10 dari bulan Muharram. Apa bentuk bunyi doanya? Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, 70 kali. Sekarang kita baca 70 kali. Apa kelebihannya? Memelihara oleh Allah akan kejahatan tahun ini ya. Jadi insya Allah Allah akan pelihara kita dari bentuk kejahatan yang akan kita dapatkan, dan tentu mudah-mudahan dengan sebab kita berdoa ya. Sekarang kita mulai, kita bareng-bareng caranya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbiyallahu
المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل نعم 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 المولى ونعم النصير
الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي 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 الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين